Sus Nugroho NPM 140810190066 ingin mempresentasikan sebuah presentasi yang berjudul Creative Commons License. Ini adalah merupakan logo dari Creative Commons. Pertama-tama kita harus mengetahui Creative Commons itu adalah apa. Jadi Creative Commons atau CC adalah suatu organisasi nirlaba yang memfokuskan diri untuk memperluas cakupan karya kreatif yang tersedia untuk orang lain secara legal agar dapat digunakan kembali dan dibagi secara luas. Jadi organisasi ini telah menerbitkan berbagai lisensi hak cipta yang dikenal dengan lisensi Creative Commons. Lisensi ini membatasi atau bahkan membebaskan hak pencipta atas karyanya sehingga penyebaran karya tersebut lebih mudah. Nah, jadi selanjutnya itu lisensi Creative Commons itu memiliki hak-hak dasar dan terdapat 4 hak dasar yang ada di lisensi Creative Commons. Nah, jadi yang pertama itu adalah hak attribution atau atribut atau atribusi atau bisa disebut dengan BY. Itu merupakan jadi ketika kita menerima hak ini, penerima lisensi dapat menyalin, mendistribusikan, menampilkan dan melakukan pekerjaan dan membuat karya turunan dan remix berdasarkan hanya jika mereka memberikan penulis atau pemberi lisensi kredit dengan cara yang ditentukan oleh lisensi ini. Dan yang kedua adalah hak share alike atau SA, di mana hak ini penerima lisensi hanya dapat mendistribusikan karya turunan di bawah lisensi yang identik dengan lisensi yang mengatur karya asli. Dan yang ketiga itu ada hak non-komersial atau tidak diperjualbelikan atau NC. Jadi orang yang menerima lisensi hak ini dapat menyalin, mendistribusikan, menampilkan, dan melakukan pekerjaan dan membuat karya turunan dan remix berdasarkan hanya untuk tujuan non-komersial. Yang terakhir ada non-derivative works, non-derivative works atau ND, di mana penerima lisensi dan hak ini dapat menyalin, mendistribusikan, menampilkan, dan melakukan hanya salinan kata demi kata dari karya tersebut, bukan karya turunan dari dan remix yang didasarkan padanya. Jadi sejak versi 4.0 karya turunan diperbolehkan tetapi tidak boleh dibagikan. Nah, dari dua klausul di atas terakhir itu merupakan lisensi konten bukanlah lisensi konten gratis atau berbayar. Jadi menurut definisi seperti DFSG atau Standard Free Software Foundation dan tidak dapat digunakan dalam konteks yang memerlukan kebebasan ini seperti Wikipedia. Jadi untuk perangkat lunak Creative Commons menyertai 3 lisensi gratis yang dibuat, yaitu BSD, GNU LGPL, GNU GPL. Dan menggabungkan dan mencocokkan ketentuan ini menghasilkan 16 kemungkinan kombinasi. 11 diantaranya adalah lisensi Creative Commons yang valid dan 5 diantaranya itu tidak valid. Dan dari 5 kombinasi yang tidak valid itu 4 menyatakan klausa ND dan SA yang saling eksklusif dan 1 tidak menyertakan klausul. Dari 11 kombinasi yang valid, 5 kombinasi yang tidak memiliki klausul by telah dihentikan karena 98% pemberi lisensi meminta atribusi. Meskipun kombinasi tersebut tetap tersedia untuk referensi di situs web, ini menyisakan 6 lisensi yang digunakan secara teratur ditambah deklarasi domain public CCO. Nah, selanjutnya itu ada 7 lisensi yang paling sering digunakan atau ditunjukkan, atau bisa kita bilang merupakan lisensi utamanya, yaitu ada public domain, CC BY, atau bisa disebut attribute alone, ada CC BY-SA atau attribution share alike, ada CC BY-NC atau attribution non-komersial, ada CC BY-NCSA attribution non-komersial plus share alike,
ada CCBYND, attribution no derivative, dan yang terakhir ada CCBYNCND atau attribution non komersial no derivative. Jadi bisa dilihat dari tabel tersebut yang mana yang no dan yang mana yang yes. Di kolom attribution required, allow remix culture dan allow commercial use, allows free cultural works, dan open definition. Jadi public domain itu no, yes, yes, yes. Kalau CCBY itu yes, yes, yes semua. Kalau CCBYSA itu juga yes semua. Kalau CCBYNC itu attribution required dan allow remix-nya saja yang yes, sisanya itu no. Kalau CCBYNCSA itu attribution required dan allow remix culture-nya doang yang yes. Kalau CCBYND itu yang yes itu hanya attribution required dan allows commercial use. Kalau yang CCBYNCND itu attribution required-nya saja yang yes. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa pengertian dari public domain yang merupakan 7 lisensi yang sering digunakan tadi itu merupakan Creative Commons juga menawarkan CCO. Ini merupakan CCO atau alat untuk melepaskan hak cipta dan melepaskan materi ke domain publik. CCO adalah alat hukum untuk mengesampingkan hak sebanyak mungkin secara hukum, atau jika tidak dimungkinkan secara hukum, CCO bertindak sebagai cadangan sebagai lisensi setara domain publik. Jadi CCO itu dikembangkan pada tahun 2007 dan disahkan pada 2009. Selanjutnya itu adalah public domain, tapi ini berbeda makna dan berbeda simbol. Jadi bisa disebut juga PDM adalah simbol yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu karya bebas dari batasan hak cipta yang diketahui dan karenanya berada dalam domain publik. Ini sejalan dengan simbol hak cipta yang biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu karya memiliki hak cipta, seringkali sebagai bagian dari pemberitahuan hak cipta. Jadi PDM itu dikembangkan oleh Creative Commons dan hanya indikator status domain publik dari suatu karya sendiri itu tidak merilis berhak cipta ke domain publik seperti CCO. Jadi di sini itu bedanya, logonya juga berbeda, yaitu kalau di sini itu C dicoret, kalau yang sebelumnya itu 0 dicoret. Yang selanjutnya ada CCBY atau lisensi Creative Commons atribut CCBY itu. Jadi lisensi itu mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bahkan untuk kepentingan komersial selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda atas lisensi asli. Jadi lisensi ini adalah lisensi yang paling bebas dan direkomendasikan untuk penyebarluasan secara maksimal dan penggunaan materi berlisensi. Jadi dan lisensi berikutnya itu ada CCBYSA. Jadi lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bahkan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda dan melisensikan ciptaan turunan di bawah syarat yang serupa. Selanjutnya ada lisensi CCBYNC. Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, dan walau mereka harus mencantumkan kredit kepada Anda dan tidak dapat memperoleh keuntungan komersial. Jadi lisensi itu mereka tidak harus melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang sama dengan ciptaan yang asli. Dan lisensi berikutnya itu adalah lisensi atribusi non komersial berbagi serupa atau CCBYNCSA. Jadi lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan yang asli. Berikutnya ada lisensi
CC BY ND. Lisensi ini mengizinkan penyebar luasan ulang baik untuk kepentingan komersial maupun non-komersial. Jadi selama bentuk ciptaan itu tidak diubah dan utuh dengan pemberian kredit kepada pencipta. Yang berikutnya ada lisensi atribusi non-komersial tanpa turunan atau CC BY NCND. Jadi lisensi ini adalah lisensi yang paling ketat dari 6 lisensi utama. Hanya mengizinkan orang lain untuk mengunduh ciptaan dan membaginya dengan orang lain selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda. Jadi lisensi ini merupakan lisensi yang paling ketat dari pada 7 lisensi utama ini. Tetapi lisensi ini tidak dapat mengubah atau mereka tidak dapat mengubah dengan cara apapun untuk menggunakannya untuk kepentingan komersial. Nah, yang selanjutnya ada adaptasi. Hak dalam sebuah adaptasi dapat dinyatakan dengan lisensi CC yang sesuai dengan status atau lisensi dari karya asli atau karya yang menjadi dasar adaptasi tersebut. Jadi berikut merupakan kompatibilitas lisensi yang menggabungkan atau mencampur dua karya berlisensi CC. Jadi berikut merupakan tabel yang campuran dari dua karya yang berlisensi CC. Nah, jadi bisa dilihat dari karya tersebut. Jadi dari public domain sendiri itu bisa digabungkan dengan public domain dengan CC BY, CC BY SA, dan CC BY NC, CC BY NCSA, tetapi tidak bisa digabungkan dengan CC BY ND, CC BY NCND. Dan kita bisa lihat di sini hanya CC BY ND dan CC BY NCND itu yang tidak bisa digabungkan sama sekali. Yang lainnya bisa seperti CC BY itu bisa digabungkan, kecuali tidak bisa digabungkan dengan CC BY ND, CC BY NC dan ND. Dan CC BY SA itu bisa digabungkan, kecuali tidak bisa digabungkan dengan CC BY NC, CC BY NCSA, dan CC BY ND, CC BY NCND. Dan yang selanjutnya itu CC BY NC. CC BY NC SA itu tidak bisa digabungkan dengan CC BY SA dan CC BY ND, CC BY NCND. Jadi berikut adalah tabelnya. Dan yang terakhir adalah aspek hukum. Jadi implikasi hukum dari sejumlah besar karya itu memiliki lisensi Creative Commons sulit untuk diprediksi, dan terdapat spekulasi bahwa pencipta media seringkali kekurangan wawasan untuk dapat memilih lisensi yang paling sesuai dengan niat mereka untuk menerapkannya. Jadi berikut ini merupakan kasus-kasus penting yang menggunakan lisensi Creative Commons. Nah, yang pertama itu adalah tabloid Belanda. Jadi pada awal 2006, podcaster Adam Curry menggugat tabloid Belanda karena menerbitkan foto dari halaman Flickr Curry tanpa izin dirinya sendiri, yaitu Curry. Jadi foto itu dilisensikan di bawah lisensi Creative Commons non-komersial. Meskipun keputusannya mendukung Curry, tabloid tersebut menghindar untuk membayar ganti rugi selama mereka tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Jadi Profesor Bernd Hagenholz, pencipta utama lisensi CC Belanda dan Direktur Institut Hukum Informasi Universitas Amsterdam, berkomentar bahwa keputusan pengadilan Belanda itu sangat penting karena menegaskan bahwa persyaratan lisensi Creative Commons secara otomatis berlaku untuk konten yang dilisensikan di bawahnya, dan mengikat pengguna konten itu bahkan tanpa secara eksplisit menyetujui atau mengakui persyaratan lisensi tersebut. Jadi itu merupakan kasus tabloid Belanda. Dan yang kedua itu adalah kasus Virgin Mobile. Jadi pada tahun 2007, Virgin Mobile Australia meluncurkan kampanye iklan yang mempromosikan layanan pesan teks seluler mereka menggunakan karya fotografer amatir yang mengunggah karya mereka ke Flickr di bawah lisensi Creative Commons BY, atau yang tadi kita bisa lihat yaitu attribution. Jadi pengguna yang melisensikan gambar mereka dengan cara ini membebaskan karya mereka
untuk digunakan oleh entitas lain selama pencipta aslinya dikreditkan tanpa ada kompensasi lain yang diperlukan. Jadi Virgin itu menjunjung tinggi batasan tunggal ini dengan mencetak URL yang mengarah ke halaman Flickr fotografer di setiap iklan mereka. Namun satu gambar yang menggambarkan Alison Cheng yang berusia 15 tahun di penggalangan dana untuk gerejanya menyebabkan beberapa kontroversi ketika dia mengunggah Virgin Mobile. Jadi foto ini tuh diambil oleh konselor muda gereja Alison Justin Hue Wong yang mengunggah gambar itu ke Flickr di bawah lisensi Creative Commons. Jadi pada tahun 2008 itu kasus mengenai hak kepribadian daripada hak cipta tersebut itu dibatalkan dari pengadilan Texas karena kurangnya yurisdiksi. Kasus selanjutnya adalah kasus SGAE versus Fernandez. Jadi pada musim gugur 2006, organisasi pengumpul royalti Sociedad General de Autores y Editores atau SGAE di Spanyol itu menuntut Ricardo Andrés Utera Fernandez, pemilik bar disco yang berlokasi di Badajoz yang memainkan musik berlisensi CC. Jadi SGAE itu berpendapat bahwa Fernandez itu harus membayar royalti untuk pertunjukan musik di depan umum antara November 2002 dan Agustus 2005, dan pengadilan rendah menolak klaim lembaga penagih utang karena pemilik bar itu mempunyai bukti bahwa musik yang ia gunakan itu tidak dikelola oleh masyarakat. Jadi pada bulan Februari 2006, Asosiasi Kebudayaan La Dinamo berbasis di Madrid itu diberikan izin untuk menggunakan musik copyleft dalam kegiatan publik mereka. Kalimat itu berbunyi yang diutarakan oleh Javier de la Cueva. Jadi dia berkata bahwa mengakui adanya peralatan musik, evaluasi bersama atas alat bukti yang dipraktekkan pengadilan ini berkeyakinan bahwa tergugat mencegah komunikasi karya yang pengelolanya dipercayakan kepada penggugat SGAE dengan menggunakan repertoar penulis yang belum menugaskan eksploitasi hak mereka atas SGAE yang memiliki database untuk tujuan itu, dan dengan demikian dimanifestasikan baik oleh perwakilan hukum asosiasi dan oleh Manuela Villa Acosta yang bertanggung jawab atas program budaya asosiasi yang kompatibel dengan alternatif karakter asosiasi dan integrasinya dengan gerakan yang disebut copyleft. Dan kasus yang terakhir itu ada Gatehouse Media Inc. versus Great News LLC. Jadi pada tanggal 30 Juni 2010, Gatehouse Media mengajukan gugatan terhadap That's Great News. Jadi Gatehouse Media itu memiliki sejumlah surat kabar lokal, termasuk Rockford Register Star, yang berbasis di Rockford, Illinois. Jadi The Great News itu membuat plakat dari artikel surat kabar dan menjualnya kepada orang-orang yang ditampilkan dalam artikel tersebut. Jadi Gatehouse itu menggugat Great News atas pelanggaran hak cipta dan pelanggaran kontrak. Dan Gatehouse mengklaim bahwa TGN melanggar pembatasan karya non-komersial dan tanpa turunan pada karya berlisensi Gatehouse Creative Commons ketika TGN menerbitkan materinya tersebut di situs webnya. Jadi kasus ini diselesaikan pada tanggal 17 Agustus 2010, meskipun penyelesaiannya tidak dipublikasikan di umum atau di media. Jadi sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.